Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, di sini kita akan bahas tentang eh, permintaan agregat 2, yaitu mengaplikasikan model ISLM. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas ya, kalau eh, ISLM ini adalah sebagai dasar kita untuk membahas permintaan agregat. Jadi model permintaan agregat itu dasarnya adalah model ISLM. Nah, di sini di bab sebelum UTS itu pernah diajarin kan ya, udah pernah dibahas tentang menjelaskan sedikit mengenai apa? Mengenai dasar model permintaan agregat dan penawaran agregat pada saat itu. Nah, di sini fokus kita yaitu membahas tentang bagaimana kalau ada guncangan perekonomian itu dipengaruhi oleh permintaan agregat saat ini. Karena apa? Karena sebelumnya kan kita bahas kalau perekonomian itu dalam jangka panjang itu sudah stabil kan ya, sudah tercapai yang namanya market clearing. Nah, ternyata terjadi depresi besar kan kemarin ya di bab sebelumnya ya. Nah, jadi kan di bab sebelumnya itu terjadi yang namanya depresi besar kan. Nah, depresi besar perekonomian ini menyatakan kalau ternyata si model klasik ini gagal gitu ya. Nah, makanya kita coba bahas dari sisi si Keynes kan kemarin di pertemuan sebelumnya ya. Kita bahas dari sisi Keynes, kita mengasumsikan perekonomian dalam jangka pendek di situ. Kemudian eh, di situ apa? Di situ kita membahas tentang eh, agregat atau permintaan agregat itu dari sisi pengeluaran. Jadi intinya sekarang kita membahas eh, permintaan agregat yaitu dari sisi pengeluaran barang dan jasa. Nah, sebelumnya juga kita udah mengembangkan model ISLM sebagai dasar dari kurva permintaan agregat. Nah, di pertemuan hari ini intinya apa? Intinya kita akan bagaimana mengaplikasikannya gitu ya. Bagaimana mengaplikasikan model ISLM terhadap kurva permintaan agregat. Nah, ISLM kemarin udah pada inget ya. IS itu adalah investment saving ya. Sedangkan LM adalah liquidity money. Jadi model inilah yang menjadi dasar kurva permintaan agregat. Oke. Nah, jadi intinya apa sih yang akan dibahas dalam bab ini? Nah, yang pertama adalah bagaimana menggunakan model ISLM untuk menganalisis efek dari guncangan perekonomian. Kemudian ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, gitu ya. Jadi intinya nanti sebentar. Nah, intinya nanti kita di sini bisa tahu nih kira-kira kalau ada shocks atau ada guncangan perekonomian itu kita bisa menggunakan yang namanya model ISLM ya. Kemudian nanti model ISLM ini juga implikasinya pada apa? Implikasinya itu berupa bisa lewat kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Jadi di dalam model ISLM ini nanti akan terkandung yang namanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di situ. Oke, kemudian nanti kita juga akan tahu bagaimana cara menentukan kurva permintaan agregat dari model ISLM. Nah, ingat ya, di bab ini intinya kita bahas tentang kurva permintaan agregat. Kita akan bahas bagaimana pengeluaran suatu negara secara keseluruhan. Jadi intinya kita bahas kurva permintaan agregat dan kita bahas tentang pengeluaran suatu negara di situ. Kita bukan bahas kurva penawaran agregat ya, tapi permintaan agregat. Nah, kemudian nanti juga akan dibahas di slide-slide terakhir yaitu tentang teori yang menyebabkan Great Depression atau depresi ekonomi. Jadi kalau depresi ekonomi ini udah parah ya. Kan kalau misal resesi itu kan keadaan di mana GDP real itu turun selama 2 kuartal berturut-turut ya. Nah, depresi ini adalah keadaan ketika terjadinya resesi yang berkepanjangan. Jadi suatu negara dikatakan depresi itu adalah ketika perekonomian itu mengalami resesi secara berkepanjangan. Nah, itu ya secara garis besarnya yang akan kita bahas di bab ini. Nah, oke. Sekarang
kita refresh lagi nih. Kemarin kan kita sampai ke apa nih? Sampai ke equilibrium ya. Equilibrium dalam model ISLM kan? Ya, ada equilibrium dalam model ISLM. Nah, berarti kan intinya adalah kalau equilibrium dalam model ISLM, berarti kita tahu kurvanya itu adalah perpotongan antara IS dan LM di situ ya. Hubungan antara apa? Kalau IS ini adalah hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan pada pasar barang ya. Kalau LM hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan pada pasar uang. Jadi bedanya ini adalah beda pasarnya aja nih. Kalau IS pasar barang, si LM pasar uang. Nah, sekarang kita lihat equilibriumnya. Nah, jadi di sini ya, intinya kurva IS ini mempresentasikan equilibrium dalam pasar barang. Nah, komponennya kemarin kita udah tahu ya, komponennya itu adalah seperti komponen GDP dia. Ada konsumsi, ada investasi, ada belanja pemerintah. Nah, konsumsi ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh pendapatan dikurangi dengan pajak di sini ya. Kemudian apalagi? Ada investasi yang dipengaruhi oleh tingkat bunga dan ada belanja pemerintah. Nah, inilah kurva IS ya. Kemudian satu lagi adalah kurva LM di sini. Nah, sedangkan kurva LM mempresentasikan equilibrium dalam pasar uang. Kalau IS pasar barang, LM pasar uang. Oke. Nah, jadi intinya gini ya, kalau di kurva LM adalah M per P sama dengan L RY atau apa nih? Di sini adalah permintaan dan penawaran uang ya. M per P ini adalah keseimbangan uang real. Keseimbangan uang real ini dipengaruhi oleh apa? Bisa dipengaruhi oleh tingkat bunga, bisa dipengaruhi oleh pendapatan di situ. Jadi kalau misal ternyata tingkat bunganya sedang kecil, berarti jumlah uang beredarnya gimana? Berarti jumlah uang beredar akan semakin besar di situ. Kenapa? Karena tingkat bunga di bank itu sedang kecil nih. Orang bank dia rugi, dia dapat bunganya kecil ya. Dia mending keep uangnya sendiri gitu. Kalau dia nabung di bank, bisa administrasinya lebih besar daripada bunganya. Nah, sedangkan si pendapatan ini hubungannya berbanding lurus nih. Kalau semakin tinggi pendapatan seseorang, makanya berarti jumlah uang beredar atau keseimbangan uang real di masyarakat itu akan semakin naik kan. Kan semakin tinggi di pendapatannya. Berarti uangnya dia akan semakin banyak di situ. Oke, nah ini ya. Inilah dia equilibrium antara IS dan LM. Oke, ini di titik ini ya. Jadi kita tahu equilibrium IS LM adalah titik potong antara kurva IS dan kurva LM. Nah, bisa dibilang perpotongan antara apa? Antara Y dan R di sini. Itu ada antara output dan tingkat output dan tingkat bunga. Adalah equilibrium dari kedua pasar di situ. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau analisis nih. Yang kayak tadi udah dibilang di awal ya, di dalam model ISLM ini, sebenarnya dia juga menjelaskan apa? Dalam model ISLM ini juga menjelaskan yang namanya kebijakan-kebijakan di dalamnya ya. Jadi, di model ISLM ini juga terdapat kebijakan, baik itu kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Nah, ingat nih, kalau kebijakan fiskal udah pasti dikeluarin oleh siapa? Dikeluarin oleh pemerintah. Bisa berupa apa? Bisa berupa belanja pemerintah, bisa berupa pengurangan pajak di situ. Sedangkan kebijakan moneter itu biasanya dikeluarkan oleh bank sentral atau oleh BI atau oleh The Fed ya. Nah, biasanya kebijakannya itu berupa apa? Berupa mengendalikan jumlah uang yang beredar. Oke. Lanjut di sini ya. Nah, jadi intinya model ISLM ini dapat digunakan untuk menganalisis dampak dari tadi ya, kebijakan fiskal, baik itu belanja pemerintah atau pajak, kemudian kebijakan moneter di situ. Jadi model ISLM ini berguna untuk kita menganalisis kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ataupun bank sentral.
Nah, ini kita mau langsung masuk ke kebijakannya aja nih. Jadi kita mau masuk ke kebijakannya berupa apa? Berupa penambahan belanja pemerintah ya. Kira-kira pengaruh belanja pemerintah terhadap kurva IS itu gimana sih? Gitu ya. Kira-kira pengaruhnya gimana? Nah, tapi sebelumnya kita refresh lagi nih pertemuan sebelumnya. Untuk mendapatkan pendapatan output dari belanja pemerintah itu kira-kira gimana gitu ya. Kan kalau kita menaikkan belanja pemerintah, pasti menaikkan output kita kan, menaikkan pengeluaran kita kan, karena belanja pemerintah itu adalah komponen dari pengeluaran suatu negara. Kita refresh lagi ya. Jadi, untuk mendapatkan delta Y-nya gimana? Nah, jadi kan intinya gini ya, persamaannya adalah Y sama dengan C plus I plus G kan awalnya. Nah, kalau kita mau lihat ada tambahan pendapatan, ada tambahan belanja pemerintah, berarti kan kita cari deltanya kan. Nah, delta Y sama dengan delta C plus delta I plus delta G. Nah, di sini delta I ini kita eliminasi nih, ya. Karena delta I ini adalah eksogen. Nah, sekarang kita mau cari delta G kan di sini. Nah, berarti tinggal delta C sama delta G aja. Di sini masih ada delta Y ya. Delta Y sama dengan delta C plus delta G. Nah, sekarang si delta C ini bisa juga kita tulis dengan MPC dikali delta Y. Artinya apa? MPC ini adalah marginal cross propensity to consume, atau tambahan marginal dari setiap konsumsi ketika pendapatan naik. Ya, makanya bisa kita tulis dengan MPC dikali delta Y. Nah, selanjutnya berarti matematika biasa ya. Ini MPC-nya kita kemudian kita dapat nih delta Y-nya berapa kan di sini kan. Ya. Nah, dari rumus ini kita dapat rumus ini. Oke. Berarti kan kita dapat nih berarti kan rumus ini tinggal kita ubah ke kiri ya. Dapatlah 1 min MPC dikali delta Y sama dengan delta G. Atau kalau mau kita cari kira-kira berapa pengaruh kenaikan belanja pemerintah terhadap pendapatan terhadap pengeluaran suatu negara, maka bisa kita tulis dengan ini ya. Delta Y sama dengan 1 dikali delta G per 1 min MPC. Nah, dapatlah ini nanti rumusnya. Jadi, penambahan pemerintah ini berpengaruh terhadap pengeluaran suatu negara di situ. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke aplikasinya. Jadi, tadi kan intinya dibahas tuh kalau di model ISLM ini kita bisa menganalisis dampak kebijakan kan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari dampak kebijakan fiskal berupa belanja pemerintah ya, berupa penambahan belanja pemerintah. Nah, berarti kan kalau ada kenaikan belanja pemerintah, berarti kan otomatis kurva IS akan bergeser ke kanan ya. Karena belanja pemerintah ini adalah komponen dari pengeluaran kan. Komponen dari pengeluaran yang direncanakan. Itu di pertemuan sebelumnya udah kita bahas. Nah, berarti kalau belanja pemerintah naik, kurva IS akan bergeser ke kanan. Oke. Lanjut. Nah, pergeserannya itu sebesar ini ya. Sebesar pengaruh ini nih. Jadi nanti outputnya itu bergeser sebesar pengaruh ini. Pengaruh 1 kali delta G per 1 min MPC. Seperti di hitungan sebelumnya ya. Nah, hal ini akan menyebabkan output dan pendapatan meningkat. Ini ya, dari Y1 bisa jadi Y2 kan. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, equilibriumnya gimana? Kan awalnya di sini ya. Awalnya adalah IS1 kan, sama LM1 di sini kan. Kemudian equilibriumnya naik nih, jadi ke sini. Berarti di sisi lain apa? Tingkat bunga juga naik kan. Nah, tingkat bunga juga naik. LM-nya naik nih, dari titik ini ke sini kan. Berarti kenaikan permintaan uang menyebabkan tingkat bunga naik. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi kalau misal tingkat uang di suatu negara, di masyarakat itu jumlah uang beredarnya banyak, untuk mengendalikannya gimana? Untuk mengendalikannya adalah bank sentral itu bisa menaikkan tingkat bunga agar orang-orang itu mempunyai insentif untuk menabung di situ, ya. Jadi di sini ketika
ketika permintaan uang itu naik, maka bank sentral bisa menaikkan tingkat bunga. Nah, kemudian yang akan mengurangi apa? Kalau tingkat bunga naik, berarti kan investasinya bakal berkurang kan? Nah, sehingga terdapat penambahan Y di sini. Oke, jadi intinya adalah penambahan Y-nya ini dia jadi lebih kecil nih dari seharusnya. Dari seharusnya kenaikan belanja pemerintah. Kan kalau misal belanja pemerintah naik, berarti kan output-nya naik nih. Tapi sekarang kenaikan output-nya itu nggak sebesar ini, nggak sebesar kenaikan ini. Kenapa? Karena ada investasi yang semakin turun. Ya, misal gini, misal kenaikan belanja pemerintah itu menyebabkan kenaikan output sebesar $100 misal. Ya, belanja pemerintah itu tadi kan kita lagi bahas penambahan belanja pemerintah nih. Berarti kalau misalnya belanja pemerintah itu naik, ternyata output-nya itu naik $100. Tapi ternyata kenaikan belanja pemerintah ini membuat sisi lain itu naik ya. Sisi apa? Sisi tingkat bunga. Kalau tingkat bunga naik, berarti kan investasinya turun. Nah, misal dicontohkan investasinya itu turun 30 nih. Berarti sekarang kenaikan Y-nya itu cuma 70. Nah, makanya di sini dibahas nih. Penambahan Y itu dia lebih kecil dari penambahan belanja pemerintah. Jadi, belanja pemerintah ini tidak 100% mempengaruhi pendapatan. Tidak 100% mempengaruhi pengeluaran. Karena di sisi lain itu, dia menyebabkan apa? Menyebabkan investasi turun. Ya. Jadi, penambahan belanja pemerintah, selain dia menambah output, dia juga menyebabkan tingkat bunga naik, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan investasi turun. Kalau investasi turun, berarti Y-nya juga turun. Gitu ya. Jadi Y-nya itu naik, tapi tidak sebesar yang diharapkan. Oke, nah, lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana pengaruh dari pemotongan pajak. Nah, tapi seperti biasa ya, kita bahas dulu yang minggu kemarin nih. Kira-kira pengaruh pajak terhadap pendapatan itu gimana? Nah, kita bahas lagi ya, delta Y sama dengan delta C plus delta I plus delta G. Nah, di sini kita tinggal delta Y sama dengan delta C aja. Kenapa? Karena I dan G-nya itu eksogen di situ. Ya. I sama G-nya eksogen. Nah, oke, lanjut. Nah, berarti kan bisa dapat nih MPC kali delta Y per dikurang delta T. Jadi banyaknya konsumsi tambahan itu berdasarkan penghasilan seseorang. Tapi penghasilan yang apa? Penghasilan yang telah dikurangi oleh pajak di situ. Ya. Nah, berarti kita dapat nih persamaannya. Kalau kita mau cari delta Y-nya ya, pengaruh delta T terhadap delta Y-nya, berarti di sini apa? Delta Y sama dengan min MPC per 1 min MPC dikali delta T. Jadi, banyaknya pengurangan pajak ini mempengaruhi pendapatan atau output suatu negara di situ. Nah, ini rumusnya asal dari sini ya. Nah, oke. Ini kan tinggal dipindah aja ya. Berarti kan dapat MPC kali delta Y, MPC dikali min delta T. Berarti kan MPC delta Y-nya tinggal dirubah ke kiri di sini. Oke. Nah, jadi ini dasarnya ya. Dasar dari pengaruh pajak terhadap pendapatan. Nah, sekarang masuk nih kita ke aplikasinya. Sekarang kita masuk ke dampak kebijakan fiskal ini di model ISLM ini apa? Nah, kalau tadi kan kita udah bahas tentang penambahan belanja pemerintah ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pemotongan pajak. Oke. Nah, jadi sekarang gini, kalau pemotongan pajak, berarti kan intinya konsumen itu dia akan menghemat 1 min MPC dari pemotongan pajak, sehingga pengeluaran untuk delta T lebih kecil dari delta G dengan jumlah yang sama. Jadi kalau misal pajaknya itu dipotong, berarti kan dia punya apa? Punya insentif untuk mengkonsumsi itu lebih banyak kan? Nah, tapi ingat bedanya dengan belanja pemerintah di sini, ketika pajak itu dipotong, maka seseorang itu konsumsinya iya sih, memang jadi lebih besar insentifnya. Tapi ingat, berarti kan dia punya insentif lain untuk menabung, gitu ya. Jadi ketika pajak dipotong, insentif orang ini ada dua nih. Entah dia mau menaikkan konsumsinya, atau dia ingin meningkatkan
ngannya. Nah, bisa aja diasumsikan dibagi dua nih. Jadi ketika pajaknya turun, ya jatah yang harusnya dia bayar pajak, setengah buat konsumsi, setengah dia pakai untuk nabung, gitu ya. Jadi, nah intinya sama ya, kalau pemotongan pajak kan berarti konsumsinya naik nih. Konsumsinya naik ya. Kalau konsumsinya naik ya berarti IS-nya naik kan di sini. Oke, IS-nya naik. Nah, kemudian, nah ini nih yang menyebabkan bergeser tadi ya, rumus tadi ya. Jadi adanya pengaruh delta T terhadap delta Y di situ. Nah, sehingga efek dari R dan Y lebih kecil untuk delta T daripada delta G. Nah, ini tadi intinya. Kenapa efeknya itu lebih kecil di sini? Karena tadi ya, karena insentif dari pajak ini tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi. Tidak seluruhnya digunakan menjadi pendapatan. Tapi ada juga yang digunakan untuk menabung di situ. Oke, nah ini ya. Jadi, nah kita lihat nih kalau di sini, Y-nya itu naiknya lebih sedikit ya. Kalau tadi kan kalau di belanja pemerintah itu naiknya banyak tuh, sampai sini misalkan. Nah kalau di sini, Y-nya itu naiknya sedikit. Karena tadi ada insentif tadi ya. Oke, nah itu dari sisi kebijakan fiskal ya. Nah sekarang kita bahas dari sisi kebijakan moneter. Bagaimana model ISLM ini menganalisis kebijakan moneter ya. Nah, ingat tadi kan kalau yang namanya kebijakan moneter berarti oleh bank sentral. Biasanya itu berupa apa? Berupa pengendalian jumlah uang yang beredar. Nah, pengendaliannya itu bisa berupa penambahan uang ataupun pengurangan jumlah uang yang beredar di situ. Nah, sekarang kita kasih contoh dulu nih yang pertama. Ya, misal ada penambahan M atau penambahan jumlah uang beredar. Nah, sekarang kita gambar dulu kurva ISLM-nya. Nah, ini equilibrium awalnya ya. Nah, kalau misal ada penambahan M, ada penambahan jumlah uang beredar, berarti logikanya gimana? Berarti logikanya kurva LM akan bergeser ke kanan kan? Ya. Nah, ini ya. Apabila ada penambahan jumlah uang beredar, maka kurva LM akan bergeser ke kanan. Jadi kita lihat dulu nih. Nah, LM-nya geser ke kanan. Lihat nih, di sini yang mempengaruhi apa? Dari sini, dari titik ini ke sini yang mempengaruhi apa? Berarti ada apa aja nih? Y-nya naik, kemudian R-nya turun kan? Nah, hal ini menyebabkan tingkat bunga menurun. Kalau tingkat bunga turun, berarti yang akan lebih besar itu investasi atau tabungannya? Berarti yang akan lebih besar adalah investasinya kan? Kalau tingkat bunga bank turun nih, berarti orang akan berbondong-bondong untuk meminjam uang ke bank nih, buat dia investasi. Karena biaya administrasinya atau biaya bunganya itu sangat rendah, gitu ya. Jadi ketika tingkat bunga turun, maka investasinya itu akan meningkat. Sini ya, makanya output-nya naik nih. Nah, makanya output-nya naik, kemudian pendapatannya naik. Itulah efeknya dari ISLM terhadap kebijakan moneter untuk menganalisis dampak kebijakan moneter. Ternyata kalau kebijakan moneter berupa penambahan jumlah uang beredar, dia akan menggeser ILM ke kanan, kemudian output-nya akan meningkat, dan tingkat bunga akan turun. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Jadi di model ini nanti kita akan bahas kalau ada yang namanya variabel kebijakan fiskal dan moneter di situ. Jadi kalau misal kayak kebijakan fiskal sama moneter ini, variabelnya itu bersifat eksogen ya. Sini ya. Ada jumlah uang beredar, ada belanja pemerintah, ada pajak. Nah, sedangkan, sebentar ya. Nah, dalam perekonomian yang sesungguhnya, pembuat kebijakan moneter dapat menyesuaikan M dalam menanggapi perubahan kebijakan fiskal ataupun sebaliknya. Jadi kalau misal, kalau dalam kenyataan nih di perekonomian, jadi pemerintah itu bisa menggunakan kebijakan fiskal dan moneter secara bersamaan. Atau gini, misal awalnya itu terdapat kebijakan fiskal nih berupa kenaikan belanja pemerintah. Nah, di situ kan pasti perekonomian berubah kan. Nah,
di situ pemerintah bisa mengontrol ya dengan apa? Dengan kebijakan moneter gitu ya. Apabila kebijakan fiskal tersebut tidak berhasil. Nah, jadi di sini intinya pembuat kebijakan moneter dapat menyesuaikan M dalam menanggapi perubahan kebijakan fiskal ataupun sebaliknya, ya. Nah, interaksi tersebut dapat mengubah dampak dari perubahan kebijakan awal. Nah, yang namanya kebijakan itu sifatnya itu dia bisa berubah-ubah ya. Jadi apabila moneternya itu gagal bisa ditambah dengan fiskal, ataupun apabila fiskalnya gagal bisa ditambah dengan kebijakan moneter di situ. Nah, sekarang kita langsung contoh aja nih ke implikasinya tuh gimana sih? Kasus nyatanya itu gimana? Nah, contohnya adalah jika misal pemerintah itu memutuskan untuk menaikkan belanja pemerintah nih, ya. Nah, kira-kira kalau belanja pemerintah naik kan ini berarti kan kebijakan fiskal ya. Nah, kira-kira respon dari Bank Sentral itu gimana sih? Respon kebijakan moneternya itu gimana? Ya, ketika apa? Ketika belanja pemerintah itu naik. Nah, di sini eh, Bank Sentral ini bisa mempunyai 3 opsi, ya. Opsi pertama itu adalah ketika dia menahan jumlah uang beredar itu konstan, atau dia tidak menambah ataupun tidak mengurangi jumlah uang beredar ketika belanja pemerintah naik. Yang kedua adalah ketika dia menahan tingkat bunganya itu konstan. Jadi tingkat bunganya itu tidak dinaikkan ataupun tidak diturunkan. Yang ketiga adalah menahan agar output-nya itu yang konstan, ya. Jadi Bank Sentral ini bisa punya 3 opsi nih dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, jadi dalam setiap kasus ini efek dari belanja pemerintah ini akan berbeda. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat dulu respon yang pertama dulu nih. Respon yang pertama yaitu ketika apa? Yaitu ketika menahan jumlah uang secara konstan atau tetap. Ya, berarti kan upaya Bank Indonesia adalah ketika belanja pemerintah naik, Bank Indonesia ini pengen kalau jumlah uang beredarnya itu tetap gitu ya. Nah, apabila menaikkan G, maka kurva IS akan bergeser ke kanan. Nah, ini tadi ya, kalau belanja pemerintahnya naik, berarti seperti biasa ya, kurva IS akan geser ke kanan. Nah, benar ya, dari IS1 ke IS2 di situ. Kemudian, apabila Bank Sentral menahan M konstan, maka kurva LM akan tidak bergeser. Ya, berarti kan dia pengen M-nya konstan nih. Berarti ya M-nya nggak boleh geser dong di situ. Ya, M-nya nggak usah geser nih. Nah, berarti gimana? Hasilnya apa? Hasilnya di sini adalah ada penambahan apa di sini? Ada penambahan output sama ada penambahan tingkat bunga. Oke? Nah, ini ya, kalau misal Bank Sentral itu membuat M-nya itu konstan di situ. Berarti apa? Ada tambahan output dan ada tambahan tingkat bunga hasilnya. Yaitu dari Y1 ke Y2, dari R1 ke R2. Ya. Nah, ini respon yang pertama nih, ketika dia menahan M-nya itu konstan. Nah, sekarang respon yang kedua nih. Nah, respon yang kedua ini berbeda nanti ya, yaitu ketika dia menahan R-nya itu konstan. Yaitu bagaimana caranya agar R-nya itu tidak berubah, gitu ya. Kalau tadi kan yang di respon pertama kan R-nya berubah tuh. Dari R1 ke R2 kan, kalau yang respon pertama kan. Nah, sekarang agar R konstan, Bank Sentral akan menambah M yang akan menggeser kurva LM ke kanan nih. Nah, berarti kalau tadi di respon 1 itu M-nya itu konstan, kemudian R-nya berubah. Kalau di respon kedua ini kebalikannya. R-nya yang konstan, M-nya yang berubah. Dengan cara apa? Dengan cara menambah M atau menambah jumlah uang beredar di situ. Nah, sekarang kalau jumlah uang beredar bertambah, berarti kan LM-nya akan geser ke kanan kan? Berarti nah sekarang gini dulu deh, awalnya kan dia di sini ya, equilibriumnya ya. Kemudian IS-nya bergeser, berarti dia equilibriumnya jadi ke sini kan, jadi ke B nih. Nah sekarang dengan penambahan jumlah uang beredar, dia membentuk equilibrium baru lagi nih, sekarang ke titik C di sini. Nah kita lihat gimana. Yang tadinya R-nya itu naik, sekarang udah turun kembali ya. Jadi R-nya ini akan tetap. Yang berubah apa? Yang berubah adalah output-nya nih. Output-nya kan awalnya di sini.
Ya, di titik A ya. Sekarang di titik C. Berarti output-nya dia bertambah banyak nih. Nah, output-nya bertambah. Ya. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah tadi ya, dari Y1 ke Y3. Output-nya itu bertambah. Sedangkan R-nya itu dia konstan atau R-nya itu 0, tidak ada perubahan di situ. Nah, itu yang kedua ya. Nah, sekarang kita bahas respon yang ketiga nih. Yaitu ketika apa? Ketika menahan agar output-nya itu konstan atau menahan Y-nya konstan di sini. Tadi kalau yang pertama menahan uangnya konstan, yang kedua menahan tingkat bunganya konstan, sekarang menahan output-nya atau pendapatannya agar konstan. Jadi titik ini, titik Y ini nih tidak boleh berubah nih, harus tetap di Y1 ya. Nah, sekarang yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia apa? Berarti agar Y konstan, Bank Sentral mengurangi M atau mengurangi jumlah uang beredar agar menggeser kurva LM ke kiri. Berarti LM1-nya ini akan geser ke kiri nih. Nah, sini ya. Jadi akan geser ke kiri. Tadi kan awalnya di sini nih titiknya ya. Awalnya kan di sini ya titiknya. Nah, kemudian terjadi kenaikan belanja pemerintah kan. Dari titik A ini dia geser nih equilibriumnya ke titik B. Nah, ternyata Bank Sentral ini merespon agar output-nya tetap. Makanya dia mengurangi jumlah uang beredar. LM-nya dia geser kan ke sini ya, ke kiri ya. Makanya kita dapat equilibrium baru lagi nih di titik C di sini. Nah, berarti Y-nya itu otomatis dia akan tetap. Yang berubah apa? Yang berubah adalah tingkat bunganya nih. Dia akan naik 2 kali lipat. Hasilnya, delta Y-nya akan tetap atau 0, sedangkan R-nya itu dia akan berubah dari dari R1 ke R3. Nah, ada yang tanya nih, kenapa Bank Sentral itu menahan Y-nya konstan? Bukankah itu merugikan negara? Nah, jadi gini, sebentar kita lihat ke slide sebelumnya ya. Oke. Nah, di sini ketika M-nya itu dibiarkan konstan, itu bukan berarti kebijakan ini merugikan negara ya. Jadi setiap kebijakan itu punya plus minus kan di situ. Ya. Jadi setiap kebijakan itu punya plus minus. Nah, di sini ketika M-nya itu konstan, berarti dia akan menaikkan output-nya nih. Belanja pemerintah akan menaikkan output suatu negara. Tapi ingat tadi di sisi lain, tingkat bunganya kan naik tuh. Ya, tingkat bunganya naik berarti investasi negara tersebut juga turun. Tetapi secara akumulasi, karena di sini fokusnya adalah belanja pemerintah dinaikkan dengan jumlah yang besar, maka output yang dihasilkan pun akan lebih besar ketimbang pengurang investasi tadi gitu ya. Jadi walaupun M-nya ini konstan, tetap memberikan dampak positif terhadap negara gitu ya. Jadi setiap kebijakan itu punya dampak positif ataupun negatif. Kalau misal pemerintah lagi ingin menaikkan tingkat tabungan nih, ya berarti dia bagaimana caranya agar tingkat bunganya itu turun gitu ya. Kemudian kalau bagaimana bagaimana caranya kalau misal dia pengen meningkatkan tabungan ya berarti bagaimana pemerintah agar tingkat bunganya itu naik gitu ya. Kemudian kalau misal pemerintah mau mendorong spending, mau mendorong pengeluaran, nah itu bagaimana caranya agar output-nya itu bertambah di situ. Jadi Y-nya itu semakin ditambah. Jadi setiap kebijakan ini punya plus minusnya masing-masing gitu ya. Oke, tadi udah sampai yang ketiga ya. Hasilnya adalah delta Y-nya 0 tadi kan tidak berubah. Kemudian apa? Kemudian tingkat bunganya itu dia naik ya. Tingkat bunganya naik di situ. Berarti di sini apa? Di sini apa? Di sini fokusnya pemerintah itu adalah dia itu pengen menahan spending-nya nih. Jadi pemerintah ini mau menahan pengeluarannya. Misal output di suatu negara itu sudah terlalu besar ya. Sedangkan orang yang konsumnya itu sedikit. Berarti kan barang itu jadi sia-sia tuh kalau misal diproduksi kan. Barangnya jadi nggak kepake misal kalau misal itu diproduksi. Makanya pemerintah ngerem produksi nih di sini.
produksinya di stop dulu. Jadi outputnya itu nggak bertambah, ya. Sedangkan tingkat bunganya bertambah. Jadi pemerintah itu ingin kalau masyarakat itu menabung di sini, sehingga R-nya itu ditambah. Oke. Nah, lanjut sekarang. Nah, sekarang kita bahas tentang guncangan perekonomian nih atau shocks. Nah, ini di bab sebelum UTS sudah pernah dibahas ya, sebagai dasarnya ya. Jadi, guncangan atau shocks ini apa sih? Yaitu adalah perubahan eksogen pada permintaan barang dan jasa. Jadi, ketika suatu perekonomian itu terdapat guncangan gitu ya. Jadi, guncangan apa? Guncangan yang mempengaruhi variabel eksogennya. Jadi, menyebabkan permintaan barang dan jasa itu berkurang ataupun bisa juga bertambah ya. Kalau misal guncangannya positif tuh dulu, kalau misal guncangannya berupa apa? Berupa revolusi industri, berupa penemuan teknologi. Nah, jadi semua orang yang tadinya manual sekarang pakai komputer. Nah, itu kan berarti guncangannya positif tuh. Tapi kalau guncangannya negatif, kayak misal sekarang ada virus, nah itu berarti dia akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi perekonomian juga akan negatif ya, outputnya akan berkurang. Nah, contohnya apa di sini dari guncangan dari permintaan barang dan jasa ini? Contohnya adalah yang pertama, yaitu boom atau crash pada pasar saham. Boom itu artinya booming ya, yaitu keadaan di mana perekonomian naik kan, crash ini kayak resesi lah dia. Jadi ketika keadaan di mana perekonomian itu turun. Nah, jadi hal ini ketika terjadi booming pada pasar saham ataupun crash, itu dia akan mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Kalau kalian misal punya saham, kemudian nilai sahamnya turun, berarti kan sebenarnya sama aja kayak nilai kesejahteraan kalian itu turun kan, nilai kekayaan kalian kan turun tuh. Berarti kalau nilai sahamnya turun itu mempengaruhi ini kan, tingkat konsumsi segala macam kan. Berarti kalau misal sahamnya turun ya berarti konsumsinya harus dikurangkan gitu. Ketika nilai sahamnya naik berarti konsumsinya akan ditingkatkan gitu ya. Jadi itu ya ada perubahan eksogen pada permintaan barang dan jasa. Berupa apa? Berupa tadi ya, boom atau crash pada pasar saham. Nah, itu bisa menyebabkan guncangan perekonomian. Kenapa? Kalau misal saham secara bersamaan turun nih, saham seluruh dunia nih misal secara bersamaan turun ya 10% lah. Berarti kan terjadi guncangan tuh di ekonomi tuh. Ya, modal-modal bakal berkurang, kemudian harga saham jatuh di situ. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga perubahan dalam kepercayaan atau harapan bisnis konsumen. Kalau misal nih lagi corona gini kan ya, misal tingkat kepercayaan seseorang untuk melakukan investasi itu pasti akan turun kan? Karena apa? Karena adanya uncertainty ya atau ketidakpastian di situ. Jadi nggak tahu nih kira-kira ekonomi ke depan nih bakal gimana gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terdapat perubahan investasi. Atau bisa juga guncangannya itu positif. Kalau misal di negara tersebut ternyata ditemukan sumber daya yang besar, sumber daya yang ditemukan emas misal di suatu gunung di suatu negara, berarti investasi di negara tersebut akan lebih besar gitu ya. Terjadi guncangan positif tuh terhadap permintaan barang dan jasa. Kenapa? Karena permintaan barang dan jasa ini komponennya salah satunya adalah investasi kan. Jadi kalau investasinya naik, berarti terdapat guncangan positif. Kalau investasinya turun secara masif, berarti akan terdapat guncangan negatif di situ. Oke, lanjut. Nah, tadi kalau dari kurva IS ya, guncangan pada kurva IS. Nah, sekarang guncangan pada kurva LM, yaitu perubahan eksogen pada permintaan uang. Kalau tadi kan perubahan eksogen pada permintaan barang dan jasa kan. Nah, kalau sekarang adalah pengaruhnya terhadap permintaan uang nih. Contohnya apa? Contohnya ini kalau di Amerika itu dulu ada yang namanya gelombang penipuan kartu kredit, yaitu untuk meningkatkan permintaan akan uang. Jadi dulu ada yang namanya gelombang penipuan kartu kredit yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan permintaan akan uang itu jadi semakin tinggi. Jadi kan orang berbondong-bondong untuk tidak melakukan atau tidak menggunakan kartu kredit lagi kan, karena adanya penipuan ini kan. Makanya orang cenderung butuh uang lebih banyak lagi tuh. Jadi uang yang dipegang oleh masyarakat, timbang ditaruh di kartu kredit, ditaruh di bank, itu lebih sedikit. Jadi uang yang ada di masyarakat ini akan semakin banyak. Makanya ketika terjadi penipuan kartu kredit ini akan meningkatkan permintaan akan
uang. Nah, sedangkan sekarang nih, kalau misal sekarang kan lebih banyak ATM ya, ada e-banking segala macam, m-banking. Nah, ketika ada ATM atau m-banking, udah pasti nih terjadi guncangan perekonomian juga nih. Berupa apa? Berupa pengurangan permintaan uang. Pasti sekarang kalau kita megang uang di dompet kan nggak terlalu banyak ya, nggak seperti dulu ya. Karena apa? Karena ada ATM, ada e-banking. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke bank. Nah, tapi hal ini terjadi secara bersamaan nih di seluruh dunia ya, di seluruh negara ya. Semua masyarakat pakai ATM, pakai e-banking. Akibatnya apa? Terjadi guncangan nih di perekonomian. Berupa apa? Berupa mengurangi permintaan uang. Jumlah uang beredar juga semakin turun. Sekarang kalau misal kita mau beli sesuatu, misal kita mau beli buah nih, kita mau beli buah tapi orang tersebut nggak menyediakan apa transaksi non cash ya, kan kita pasti nggak jadi beli kan. Nah, ketika kita nggak jadi beli, berarti pengeluaran suatu negara itu sebenarnya berkurang di situ. Harusnya ada transaksi yang terjadi, tapi karena kita nggak jadi beli buah, ya berarti GDP suatu negara akan turun, pengeluarannya akan turun, gitu ya. Nah, itu kan asumsinya satu orang ya. Kalau seluruh Indonesia kayak gitu gimana? Nah, itulah makanya bisa terjadi yang namanya guncangan perekonomian. Nah, makanya disitulah peran dari bank sentral itu dibutuhkan agar guncangan atau shocks ini tidak terjadi dalam suatu perekonomian, gitu ya. Oke, nah sekarang, nah ini ada studi kasus nih di Amerika Serikat nih. Nah ini flashback lagi ya ke tahun 2001 ya, yaitu ketika terjadi resesi nih di Amerika Serikat. Nah, ingat resesi itu apa? Resesi adalah periode ketika PDB suatu negara selama 2 kuartal itu turun, gitu ya. Jadi misal kuartal 1 bulan Januari sampai Maret, kuartal 2 April sampai Juni. Jadi dari Januari sampai Juni itu Amerika mengalami resesi, PDB-nya itu minus, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bahas nih, penyebabnya itu apa sih pada saat resesi saat itu, ya. Jadi intinya gini, jadi sebelum kita bahas ke penyebabnya, kita lihat dulu faktanya. Di tahun 2001 itu 2,1 juta penduduk 2,1 juta penduduk Amerika Serikat itu kehilangan pekerjaan. Berarti unemployment rate itu meningkat nih dari 3,9% menjadi 5,8%. Oke, nah berarti kan di sini kan berarti pengangguran itu meningkat ya dari 39% menjadi 5,8% kan. Nah, kemudian GDP itu tumbuh hanya sebesar 0,8%. Padahal kalau tahun-tahun sebelumnya itu dari 1994 sampai tahun 2000 itu meningkat sebesar 3,9%. Berarti di tahun 2001 ini parah banget nih. Penganggurannya naik, ya, unemployment rate-nya naik, kemudian GDP-nya itu turun dari 3,9 jadi 0,8 di situ, ya. Nah, kira-kira penyebabnya ini apa sih? Penyebab resesi di Amerika Serikat ini apa? Nah, ternyata ada 3 penyebab di sini. Penyebab yang pertama adalah yang seperti tadi ya, itu penurunan pasar saham. Jadi harga-harga saham di pasar itu turun dia. Akibatnya apa? Kalau saham seseorang turun, berarti kan kekayaan dia turun tuh. Berarti dia akan menyikapinya gimana? Menyikapinya dengan berhemat, misal dengan menurunkan konsumsinya di sini ya. Konsumsinya sehingga dia menurunkan konsumsinya sehingga pengeluaran suatu negara pun akan turun. Nah, penurunan pasar saham ini yaitu indeksnya apa? Kalau pada tahun 2001 yaitu berupa S&P ya. Kalian kalau pernah dengar tuh ada saham namanya S&P 500 kan? Ya, atau Standard & Poor's 500. Jadi S&P 500 ini dia menghimpun beberapa saham-saham di Amerika Serikat. Nah, jadi si S&P 500 ini adalah sebagai indikator nih ketika saham di Amerika itu sedang naik atau sedang turun. Nah, pada saat itu saham di Amerika Serikat itu turun ya. Ada penurunan pasar saham sehingga konsumsinya pun akan turun. Oke. Nah, itu penyebab yang pertama ya tadi ya, ada penurunan pasar saham. Nah, penyebab yang kedua, ini ada yang namanya tragedi 9/11.
911 ya. Ada yang masih ingat nggak tragedi 911? Yaitu tragedi ketika atau terkenal juga dengan tragedi WTC atau WTC. Yaitu ketika apa? Ketika ada 2 pesawat itu nabrak gedung di Amerika Serikat ya. Nah, pada saat itu WTC ini kan dia sebagai pusat bisnisnya Amerika Serikat tuh. Nah, gedung-gedung ini ditabrak tuh sama pesawat. Nah, itulah yang menyebabkan apa? Menyebabkan investor memiliki ketidakpastian ya. Adanya ketidakpastian terhadap investor di situ. Karena apa? Karena ya tadi ya, bisnisnya kolaps kan. Akibat apa? Akibat serangan teroris tadi gitu ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada penurunan tingkat konsumsi dan kepercayaan bisnis. Jadi, kepercayaan bisnisnya tuh turun pasti kan. Takutnya kalau dia investasi lagi, nanti dia diserang teroris lagi, seperti itu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau ketidakpastiannya rendah, konsumsinya rendah, investasinya rendah, udah pasti pengeluarannya pun akan rendah. Sehingga kurva IS akan bergeser ke kiri di situ. Nah, yang ketiga adalah skandal akuntansi perusahaan. Kalian kalau pernah dengar yang namanya perusahaan Enron. Jadi Enron ini terkenal banget ya. Jadi kalau misal di pelajaran audit komersial atau audit sektor pemerintah ini biasanya Enron diceritain nih. Jadi si Enron ini dia melakukan apa ya namanya? Ya seperti window dressing lah. Jadi kayak misal ada hutang perusahaan tapi tidak dicatat, kemudian ada barang yang sudah rusak tapi dicatat dengan nilai perolehan yang masih baru gitu ya. Jadi si Enron ini menyebabkan banyak investor yang tertipu gitu. Jadi banyak investor yang tidak percaya lagi nih terhadap perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Gitu ya. Jadi ada penyebabnya 3 tadi kan. Yang pertama adalah turunnya harga saham, yang kedua adalah peristiwa 911 atau WTC, yang ketiga adalah skandal akuntansi perusahaan berupa korupsi si Enron tadi, gitu ya. Oke. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya akan mengurangi nilai saham, mengurangi tingkat investasi, atau jadi dia intinya mengurangi nilai saham, dan adanya ketidakpastian tadi dapat mengurangi tingkat investasi. Kalau ada yang mau tanya, di send ke chat dulu aja ya. Nanti di akhir dijawab, oke? Oke, lanjut. Nah, kan tadi kita udah tahu ya, kasusnya itu adalah resesi tadi kan, resesi di Amerika Serikat kan. Nah, sekarang kita baru nih masuk ke model ISLM-nya. Kira-kira dari model ISLM ini, respon kita itu gimana sih? Respon pemerintah itu gimana? Respon kebijakan fiskalnya itu gimana? Ya intinya adalah bagaimana pemerintah itu harus menggeser kurva IS itu ke kanan kan? Dengan cara apa nih? Jadi intinya adalah ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ini akibat dampak dari tadi ya, akibat dampak dari resesi, akibat dampak dari turunnya harga saham, peristiwa WTC sama skandal perusahaan tadi. Nah, makanya kan di sini pemerintah itu harus memulihkan perekonomian tuh. Bagaimana agar perekonomian itu pulih kan? Nah, bisa menggunakan model ISLM berupa apa? Berupa kebijakan fiskal. Bagaimana kebijakan fiskal ini nanti menggeser kurva IS ke kanan. Nah, apa aja sih kebijakannya? Yang pertama adalah mereka akan melakukan pemotongan pajak nih pada tahun 2001 dan 2003. Jadi pemerintah Amerika Serikat itu melakukan pemotongan pajak sehingga memberikan insentif terhadap masyarakat kan. Kalau pajaknya dipotong, berarti konsumsi masyarakat akan semakin tinggi gitu ya. Kalau pajaknya dipotong berarti konsumsinya akan semakin tinggi. Insentif untuk mengkonsumsi akan semakin besar. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah berupa meningkatkan pengeluaran atau spending-nya nih. Itu berupa apa? Yang pertama, membail out industri penerbangan. Jadi industri penerbangan ini yang tadinya kolaps itu dibantu nih. Ya. Nah, ini contohnya kalau di Indonesia itu ada Merpati Airlines kan ya. Merpati itu sempat dibantu tuh sama pemerintah. Tapi ujung-ujungnya bangkrut-bangkrut juga ya. Nah, ini kalau sekarang nih selama corona ini siapa yang dibantu? Yang dibantu itu adalah Garuda ya. Garuda itu di bail out juga tuh sama pemerintah. Dikasih kucuran dana tuh dibantu. Jadi di sini adalah untuk meningkatkan pengeluaran adalah bail out dari industri penerbangan agar
pesawat-pesawat ini bisa terbang lagi gitu ya, agar output suatu negara itu perekonomian itu jalan. Kemudian ada rekonstruksi dari New York City. Jadi akibat dari serangan WTC tadi, beberapa pusat bisnis itu direkonstruksi agar seperti sedia kala lagi ya. Yang ketiga ini adalah perang Afghanistan nih. Nah, kalian pernah dengar nggak kalau misal ada perang nih? Kalau ada perang pasti ada Amerika kan di situ ya? Ya nggak? Kalau misal ada perang di suatu negara pasti di situ ada Amerika kan? Nah, sebenarnya si Amerika ini selain dia menjadi apa? menjadi jadi pahlawan gitu ya. Selain menjadi pahlawan, si Amerika ini sebenarnya juga melakukan bisnis di situ. Berupa apa? Berupa jual beli senjata. Jadi kalau misal ada suatu perang, maka negara yang dibela oleh Amerika Serikat itu akan membeli senjata-senjatanya dari Amerika Serikat. Nah, itulah yang akan menggerakkan perekonomian Amerika Serikat nih. Salah satunya adalah dari jual beli senjata di situ. Nah, itu ya. Tadi respon kebijakan fiskal itu bisa berupa pemotongan pajak. Di sini yang pertama, ataupun bisa dengan meningkatkan pengeluaran atau meningkatkan spending-nya. Oke, lanjut. Nah, intinya adalah, kalau tadi kan kita bicara respon kebijakan fiskalnya nih. Sekarang kalau respon kebijakan moneternya itu gimana sih di Amerika Serikat? Nah, responnya ini adalah dengan menurunkan tingkat bunga. Jadi tingkat bunga di Amerika Serikat itu diturunkan. Agar apa? Agar para investor itu bisa melakukan investasi di situ ya. Jadi investor itu akan melakukan investasi lebih besar. Karena apa? Karena tingkat bunganya turun gitu ya. Jadi kalau tadi respon kebijakan fiskalnya berupa pemotongan pajak sama menaikkan output, kalau di sini respon kebijakan moneternya berupa pemotongan bunga, pemotongan tingkat bunga. Ya, jadi nih bisa kita lihat ya tingkat bunganya itu semakin turun kan di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau menderivasi dari kurva ISLM ini ke kurva agregat demand ya intinya ya. Kan kalau kemarin kita udah tahu tuh ISLM itu dipengaruhi oleh apa kan? Dipengaruhi oleh perpotongan Keynes, dipengaruhi oleh permintaan sama penawaran uang. Nah, sekarang kita mau menderivasi dari ISLM ini ke kurva agregat demand gitu ya. Nah, jadi telah digunakan model ISLM untuk menganalisis jangka pendek ketika harga diasumsikan tetap. Kemarin kan kita ingat ya, kalau kita itu mengasumsikan dalam perekonomian jangka pendek kan, berarti kan harganya kaku atau harganya tetap di situ. Kemudian perubahan tingkat harga P akan menggeser kurva LM dan berdampak pada perubahan Y. Nah, kita langsung ke aplikasinya aja di sini. Nah, yang pertama adalah ketika kita menderivasi kurva AD. Menderivasi itu artinya apa ya? Artinya bagaimana kita memperoleh kurva AD gitu ya. Nah, kalau kita mau memperoleh kurva agregat demand, berarti kan kita butuh tahu ISLM-nya nih. Kalau kita mau tahu ISLM, kita butuh tahu perpotongan Keynes-nya kan di situ. Kita butuh tahu permintaan sama penawaran uang. Nah, sekarang kita masuk ke fase di mana kita menderivasi dari kurva ISLM ke kurva AD. Oke? Nah, kita bikin dulu grafiknya. Kalau misal di sini berarti apa nih? Hubungan antara R sama Y berarti kurva apa? Berarti di sini adalah kurva ISLM kan, hubungan antara tingkat bunga sama pendapatan. Sedangkan kurva agregat demand adalah hubungan antara harga dan pendapatan. Nah, di sini berarti kita udah tahu ya. Kalau misal di perpotongan Keynes sebelumnya apa? Kalau di perpotongan Keynes kan sebelumnya apa? Tingkat bunga sama tingkat harga kan. Nah, sebenarnya ini sama aja nih kayak ngeringkas nih. Akhirnya nanti di agregat demand kita bisa tahu kalau hubungannya itu adalah antara tingkat harga sama tingkat pendapatan di situ. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Nah, kita gambar dulu kurva IS-nya. Dan kita gambar dulu kurva LM-nya.
Nah, bentar ya. Nah, misal gini, misal terjadi kenaikan harga nih di sini, ya. Misal terjadi kenaikan harga. Kalau kenaikan harga itu naik, berarti kan keseimbangan uang real gimana? Keseimbangan uang real akan turun kan? Karena kan M per P tuh, kalau P-nya naik, berarti M per P-nya ya akan turun. Nah, ketika keseimbangan uang real turun, maka LM akan bergeser ke kiri nih. Nah, dari titik sini, dari titik A ini, dia akan geser ke titik B nih. Ya, dia akan geser di sini. Oke, LM akan bergeser ke kiri. Nah, lihat nih, ketika LM-nya geser ke kiri, dampaknya apa? Dampaknya selain output-nya turun, tapi tingkat bunganya juga akan naik. Ya, tingkat bunganya akan naik. Ingat, kalau tingkat bunga naik, berarti investasi akan turun. Kalau investasi turun, berarti pengeluarannya juga akan turun. Gitu ya. Nah, makanya dampaknya di sini adalah Y-nya akan turun. Y-nya turun, di sini Y-nya juga akan turun. Nah, kita lihat di sini. Karena P ini adalah variabel endogen, ya, si P ini kan variabel endogen. Makanya di kurva agregat demand dia itu cuma bergerak, ya. Dia itu cuma bergerak di sini. Jadi kan kemarin kalau tadi kan kita bahas tentang IS sama LM-nya nih. Nah, sekarang kita udah masuk ke kurva agregat demand-nya nih. Kita udah menderivasi dari kurva ISLM ke kurva agregat demand, gitu ya. Jadi di agregat demand-nya hasilnya adalah harganya naik, kemudian Y-nya itu akan turun. Sesuai ya tadi ya. Kan di sini kan dia bilang harganya naik kan. Nah, ternyata di kurva AD juga harganya akan naik. Gitu ya. Itu contoh dari menderivasi kurva AD dari apa? Dari kenaikan harga. Dari kenaikan harga di sini. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang kebijakan moneternya nih. Jadi kalau ada kebijakan moneter, pengaruhnya ke kurva agregat demand itu gimana sih, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, misal bank sentral dapat meningkatkan permintaan agregat. Nah, jadi si bank sentral ini dia punya peran untuk meningkatkan baik itu permintaan agregat atau dia juga punya peran untuk menurunkan permintaan agregat, gitu ya. Nah, contoh di sini sekarang contohnya adalah kenaikan dari apa? Dari jumlah uang beredar, ya. Misal, kalau kenaikan jumlah uang beredar, berarti kan apa? Berarti LM-nya itu akan geser ke kanan kan? Ya, jelas ya. LM geser ke kanan. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih pengaruhnya gimana ketika LM geser ke kanan. Berarti kan di sini tingkat bunganya turun kan ya. Outputnya gimana? Outputnya naik, ya kan? Berarti tingkat bunga turun. Kalau tingkat bunga turun artinya apa? Investasi akan naik ya. Ketika investasi naik berarti pengeluaran pun akan naik gitu ya. Kan komponen pengeluaran adalah C plus I plus G kan, maka I-nya pun akan naik. Nah, sekarang agregat demand-nya gimana nih kira-kira? Dia akan geser atau akan gerak? Kalau tadi kan kalau ketika kenaikan harga kan dia geser gerak ya. Kalau sekarang kenaikan jumlah uang beredar kira-kira gimana? Nah, ternyata kenaikan jumlah uang beredar ini adalah variabel eksogen. Ingat ya, kalau variabel eksogen, berarti dia akan menggeser di situ. Nah, kurva agregat demand-nya akan bergeser dari AD1 ke AD2. Bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang tadi, dia kurvanya itu hanya bergerak nih. Dari titik A ke titik B. Dia masih di kurva agregat demand yang sama. Dia cuma bergerak. Kenapa? Karena P ini adalah variabel endogen. Oke, ini udah dijelasin ya di pertemuan sebelumnya. Bedanya variabel endogen sama eksogen itu apa? Intinya kalau endogen itu dia cuma bergerak, eksogen dia menggeser di situ. Oke. Oke, ada yang minta ulang nih. Mas, bisa diulang nggak yang derivasi kurva AD? Belum nyambung hubungan antara kurvanya. Oke, diulang dulu ya, sebentar ya. Dari yang mana nih? Yang ini ya? Dari yang P ya? Oke. Nah, intinya kan tadi gini ya.
intinya itu kan intinya derivasi itu artinya apa sih? Intinya adalah kita mau memperoleh kurva AD-nya nih. Kalau kita mau memperoleh kurva AD, berarti kan kita butuh kurva IS sama LM kan? Nah, sekarang kita gambar nih. Yang atas ini adalah kurva IS LM. Nah, yang atas ini adalah kurva IS LM, ya. Hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan adalah kurva IS atau LM kan ya. Nah, yang bawah ini adalah hubungan antara tingkat harga sama pendapatan atau kurva agregat demand. Jadi yang atas kurva ISLM, yang bawah kurva agregat demand ya. Nah, kita sekarang contoh nih. Jadi dalam menderivasi kurva AD itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor kan. Bisa melalui variabel endogen atau variabel eksogen. Nah, sekarang kita pakai yang variabel endogen dulu, yaitu berupa apa? Berupa kenaikan harga ya di situ ya. Nah, kita gambar dulu kan nih di sini ya, kurva IS-nya berapa. Nah, ini kurva IS-nya, kemudian ada kurva LM-nya di situ. Nah, di sini kita tarik ke bawah nih, kurvanya nih. Kurvanya kita tarik ke bawah ya, biar Y-nya itu garisnya tuh lurus. Output-nya itu sama nih awalnya nih. Oke? Nah, kemudian, nah ini tuh udah kegambar duluan ya sebelum dijelasin. Nah, sebentar deh. Nah, sambil kita jelasin aja ya. Nah intinya gini, kan ada kenaikan harga nih, ada kenaikan harga ya. Berarti kalau ada kenaikan harga, berarti keseimbangan uang realnya, M per P-nya itu akan turun kan. Kalau M per P turun, berarti LM-nya itu akan geser ke kiri. Nah, dari titik ini nih, dari titik A ini A misal ya, kita geser nih ke kiri, ya, ke titik B di situ. Oke? Nah, dari LM1 ini kita geser ke LM2. Nah, tadi kan LM1 kita tarik ke bawah nih. Ya, kita tarik ke bawah kan. Sekarang LM2 juga kita tarik ke bawah nih. Kita proyeksikan ke bawah. Nah, sekarang kalau misal di kurva ISLM, dampaknya apa? Dampaknya adalah Y-nya turun, ya kan? Y-nya kan turun ya. Dari titik A ke B kan berarti Y-nya turun. Kemudian R-nya naik dong di situ. Nah, R-nya naik. Nah, sekarang kita proyeksiin lagi ke bawah nih. Kalau misal R-nya naik, kalau R-nya naik, berarti kan investasinya akan turun kan? Kalau investasinya turun, berarti output-nya itu akan turun di situ. Nah, makanya kita lihat nih di bawah nih. Y-nya juga berubah kan dari Y1 ke Y2. Nah, tadi ingat di awal apa keterangannya? Harganya naik kan? Nah, di sini sama nih. Berarti harganya juga harus naik. Makanya kita gambar P-nya itu di sini. Ya, P-nya itu lebih besar dari sebelumnya. Oke? Kita tarik ke sini nih P-nya. Ya, sesuai dengan garis dari atas. Nah, makanya kita dapat nih nanti dari P1 dia akan berubah ke P2. Jadi di agregat demand-nya dampaknya apa? Output-nya berkurang, harganya bertambah gitu ya. Jadi intinya adalah kita gambar dulu kurva ISLM-nya. Dari ISLM ini kita proyeksikan ke bawah nih, ke kurva agregat demand gitu ya. Kalau misal harganya naik ya berarti nanti kita gambar harganya itu lebih tinggi nih di sini di P2. Kalau harganya turun ya berarti kita gambar harganya di bawah ini ya. Di sini misal. Nah, kita lihat nanti tergantung garis proyeksi dari atas ya. Misal LM-nya sekarang di sini nih, di LM3. Diproyeksiin ke bawah kan? Ke sini ya. Nah, berarti di sini kita dapat nih P3-nya itu berapa di situ ya. Nah, gitu ya. Jadi kita memproyeksikan garis dari atas nih. Sampai ketemu kurva agregat demand-nya, baru kita tarik ke kiri di situ. Oke, itu kalau misal penambahan harga. Nah, ini kalau tadi misal penambahan apa nih? Oke, sip. Nah, lanjut ya. Sekarang kalau misal ada kebijakan moneter nih dari kurva AD. Kalau tadi kan kita contoh kurva apa tadi? Kalau tadi kan kita contoh adalah penambahan endogen ya, berupa penambahan harga kan. Sekarang adalah kita kasih contoh pengaruh dari variabel eksogen berupa penambahan jumlah uang beredar dari bank sentral. Ya, kalau M-nya naik, berarti kan LM-nya geser ke kanan ya, otomatis ya. Nah, LM-nya geser ke kanan di sini. Nah, kita lihat nih, di sini kan ada garis ya. Ini kalau mau kita tarik, ini kita tarik ke bawah dulu nih.
sebagai equilibrium awal. Nah, ketika LM-nya geser, ini juga kita harus tarik nih ke bawah. Ya, tarik ke bawah. Nah, nanti di situ kita bisa tahu nih, kira-kira proyeksinya ke agregat demand itu gimana. Intinya kita harus tahu dulu, kalau misal M itu adalah variabel eksogen, berarti nanti agregat demand itu dia akan bergeser di situ. Nah, berarti kan R-nya turun ya, tingkat bunganya turun nih di sini. Tingkat bunganya kan turun ya. Tingkat bunga turun, berarti I-nya naik. Kalau I-nya naik, berarti Y-nya juga akan naik. Nah, di sini Y-nya naik, di sini juga nanti Y-nya akan naik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya berarti agregat demand-nya akan bergeser ke kanan, gitu ya. Nah, sini ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ya. Sekarang, kalau tadi kan kita udah tahu tentang perubahan harga, kemudian ada penambahan jumlah uang beredar. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kebijakan fiskalnya nih, ya, dari sisi kebijakan fiskalnya. Oke, misal ada ekspansi kebijakan fiskal di sini, ya, berupa apa? Bisa berupa penambahan belanja pemerintah, bisa berupa pengurangan pajak. Nah, intinya si pemerintah ini pengen meningkatkan permintaan agregat nih. Berarti kan dengan dua cara ini ya. Kalau naikin belanja pemerintah, pasti permintaan agregatnya naik. Kalau menurunkan tingkat pajak atau pemotongan tingkat pajak, pasti permintaan agregatnya juga akan naik di situ. Oke. Nah, ingat nih nanti, G sama T ini adalah variabel apa? G sama T ini adalah variabel eksogen. Ya, berarti kalau di sini logikanya nanti dia akan menggeser kurva agregat demand. Nah, sekarang kita masuk ke kurva ISLM-nya dulu nih ya, yang pertama ya. Kurva ISLM dulu. Berarti kalau di sini, berarti gimana? Ketika tingkat pajaknya turun, maka konsumsi suatu negara itu akan naik. Konsumsi seseorang itu akan naik kan? Berarti kurva IS-nya dia akan geser ke kanan, ya. Kalau kurva IS geser ke kanan, otomatis ya tadi ya, output-nya itu akan naik di situ. Nah, sekarang kita tarik ke bawah kan, dia kira-kira pengaruhnya gimana? Ya pengaruhnya berarti kalau di atas output-nya naik, di bawah output-nya juga naik gitu ya. Sehingga apa? Sehingga agregat demand-nya dia akan geser ke kanan. Nah, tapi yang harus jadi perhatian di sini apa? P-nya itu dia tidak berubah ya. P-nya itu konstan kan. Jadi agregat demand ini hanya bergeser dari agregat demand 1 ke agregat demand 2 di situ. Oke. Ada yang nanya nih, faktor apa saja yang menyebabkan kurva LM bergeser? Faktor apa saja yang menyebabkan kurva LM itu hanya bergerak menyusuri kurva? Jadi kalau kurva LM itu kan dia pengaruhnya apa? Berarti kan kita lihat dulu persamaannya kan ya. Persamaannya itu kan M per P sama dengan LRY kan. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu dari model itu variabel endogennya yang mana, variabel eksogennya yang mana. Nah, jadi kalau misal M, kalau misal jumlah uang beredar itu adalah variabel eksogen. Kalau P itu adalah variabel endogen, ya. Kalau R itu kalau nggak salah dia variabel endogen, soalnya dia kan di dalam pengaruhnya ya, antara R sama Y kan. Coba nanti dibaca lagi bukunya, kalau nggak salah R itu endogen. Jadi dari masing-masing variabel ini dia bersifat endogen ataupun eksogen yang nantinya itu akan mempengaruhi apakah kurva agregat demand itu dia bergeser ataupun bergerak gitu ya. Jadi intinya adalah melihat variabelnya gitu ya. Oke. Nah, ada yang tanya lagi nih. Tahu bagaimana agar kita tahu P-nya itu konstan gitu ya. Nah, di sini kan ingat nih, di sini kan yang bertambah itu apa? Yang bertambah itu adalah kebijakan fiskalnya kan ya? Yang bertambah kan kebijakan fiskalnya. Nah, berarti di sini gimana? Kalau misal kebijakan fiskal, berarti dia tidak ada pengaruh terhadap harga kan?
Kan kalau kebijakan fiskal itu apa? Y sama dengan C plus I plus G kan, plus NX lah kalau misal ada. Tapi kalau misal kebijakan moneter, dia itu dari kurva LM. Nah, di kurva LM itu ada komponen harganya kan. Nah, makanya di situ harga akan berpengaruh. Kalau di kebijakan fiskal ini harga tidak akan berpengaruh. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, lanjut nih. Sekarang ada ISLM dan ADAS atau Aggregate Demand, Aggregate Supply dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini sebagai ini aja ya, pengetahuan aja ya. Jadi, kekuatan yang menggerakkan perekonomian dari jangka pendek ke jangka panjang adalah penyesuaian harga secara bertahap. Jadi intinya apa? Jadi intinya dalam jangka pendek dan jangka panjang itu, harga itu mengalami penyesuaian kan, seperti dasar perekonomian ya. Kalau di jangka pendek dia harganya tetap, di jangka panjang dia harganya pasti akan fleksibel di situ. Nah, sekarang kita asumsikan nih, kalau misal dalam equilibrium jangka pendek, ternyata output yang dihasilkan itu lebih besar dari output equilibrium. Nah, kira-kira respon perusahaan gimana? Misal nih, kalian jualan nih. Ketika kalian jualan, dengan harga yang sama, output yang dibeli oleh masyarakat itu lebih banyak gitu. Berarti respon kalian apa? Berarti kalian akan berpikir kan kalau harga yang kalian jual itu terlalu rendah kan. Nah, makanya di situ kalian akan meningkatkan harga ya. Jadi harganya akan naik. Jadi kalau misal kita jualan, ternyata output yang dibeli oleh masyarakat itu lebih dari tingkat equilibriumnya, lebih banyak, berarti masyarakat itu menganggap harga yang kita jual itu masih murah. Makanya di situ kita akan menyesuaikan kan tadi ya, kalau di kurva ya, harganya itu akan naik gitu. Atau sebaliknya nih, kalau misal outputnya itu yang dibeli itu ternyata lebih rendah dari output equilibrium, berarti harga yang kita jual itu kemahalan. Berarti di situ apa? Di situ kita harus menurunkan harga. Jadi harganya itu turun. Nah, kemudian ketika apa? Ketika kalau misal Y-nya itu sama kayak tingkat equilibrium, ya udah berarti kita nggak harus menaikkan atau menurunkan harga ya. Atau Y-nya itu akan konstan di situ. Nah, sekarang kita bahas tentang pengaruh guncangan ya, atau shocks. Kalau tadi kan kita udah bahas tentang dampak kebijakannya ya, kebijakan fiskal ataupun moneter kan. Nah, tapi tadi di awal bab itu dibahas kan ya, kalau kita juga akan membahas tentang pengaruh guncangan atau shocks-nya. Baik itu terhadap kurva IS ataupun terhadap kurva LM di situ. Nah, kira-kira short run effect sama long run effect-nya itu gimana sih? Akibat dari guncangan dari IS ini gitu ya. Jadi efek dalam jangka pendek, dalam jangka panjang itu seperti apa? Nah, gini, misal terjadi, kita gambar dulu ya kurvanya ya. Kurva ISLM sama kurva agregat demand-nya. Nah, kan ada, kalau long run agregat supply kan dia pasti vertikal kan? Karena berapapun harganya kan fleksibel tuh. Dia berapapun harganya berubah-ubah, output-nya itu tetap kan dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita bahas dulu ya sama LM-nya nih. Nah, misal di sini ya, ada guncangan negatif nih. Ketika terjadi guncangan negatif, IS menggeser, ada guncangan negatif IS yang menggeser IS dan AGD itu ke kiri. Jadi kalau ada guncangan negatif pada kurva investment saving, maka kurva IS sama agregat demand-nya itu akan geser ke kiri di situ ya. IS sama AD akan geser ke kiri. Menyebabkan apa? Menyebabkan Y-nya itu turun. Oke, nah di sini. IS-nya geser ke kiri, dan akibatnya agregat demand-nya itu akan turun. Ya, nah bisa dilihat di sini. Nah, di sini gimana? Dalam equilibrium jangka pendek yang baru, harga Y-nya itu kurang dari equilibrium kan? Ya, ya nggak? Di sini kan dari yang tadinya di Y bar ini atau Y equilibrium, sekarang jadi di titik ini. Berarti kan Y-nya itu turun kan? Nah, berarti Y-nya itu berada di bawah equilibrium nih. Output yang kita jual ini dia lebih rendah dari output equilibrium. Berarti kan si pedagang mikir dong, kenapa sih barang yang dijual itu rendah, yang beli itu sedikit. Nah, ternyata akibat harga yang dijual itu terlalu mahal. Makanya nanti responnya apa? Responnya adalah menurunkan harga.
Selanjutnya P akan menurun yang menyebabkan SRAS bergerak ke bawah. Ya, kan SRAS ini kan dia dipengaruhi oleh harga kan ya. Ya kan, harganya kan konstan nih. Berapapun outputnya harganya konstan. Jadi kalau misal P-nya turun, berarti SRAS-nya juga akan turun. Ya. Nah, SRAS-nya turun nih ke bawah nih. Oke. Nah, kemudian SRAS yang turun ke bawah ini juga dilanjuti dengan apa? Ketika harga turun, kan harganya turun nih. Berarti M per P-nya dia akan bertambah. Ya. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kurva LM dia akan bergeser ke kanan bawah. Ya. Nah, nih kurva LM-nya dia geser nih. Dari titik ini ke titik ini ya. Oke. Makanya nanti kita lihat di sini garisnya. Berarti dia akan semakin turun lagi kan? Perpotongannya akan semakin turun lagi. Sampai apa? Sampai nanti dia ketemu perpotongan antara SRAS sama agregat demand-nya. Gitu ya. Jadi ternyata efeknya itu adalah harga itu akan semakin turun gitu ya ketika tadi output yang dijual itu berada di bawah equilibrium. Nah, jadi proses ini akan berlanjut sampai perekonomian mencapai equilibrium jangka panjang atau Y sama dengan Y bar. Jadi pokoknya sampai dia ketemu titik ini lagi, baru dia akan berhenti turun gitu ya harganya ya. Nah, inilah equilibrium yang barunya. Jadi intinya tadi adalah ketika ada guncangan negatif, berarti kurva IS akan geser ke kiri kan, agregat demand-nya juga akan geser ke kiri. Output-nya berkurang, kemudian apa? Output-nya itu berada di bawah tingkat equilibrium. Nah, berarti kan pedagang mikir tuh, kenapa sih kayak gitu? Berarti karena dia jualnya harganya kemahalan. Berarti harganya akan diturunin tuh di situ. Akibatnya apa tadi? Akibatnya SRAS gerak ke bawah, kemudian M per P-nya itu juga akan bertambah yang menyebabkan LM itu juga akan geser kan ya. Nah, akibatnya sampai ke titik equilibrium ini tadi nih. Oke. Nah, jadi intinya adalah terjadi penurunan harga ya. Nah, ini mungkin diulang lagi ya kalau kecepatan ya. Oke. Ini dari mana nih? Nah, intinya gini ya awal ya. Awalnya kan terjadi guncangan negatif nih. Berarti kan IS-nya geser ke kiri ya. IS geser ke kiri kan. Berarti kalau IS geser ke kiri, berarti agregat demand juga geser ke kiri ya. Dari titik ini misal, dari titik ini ke titik sini. Oke. Agregat demand-nya juga geser dari titik A ke titik B. Nah, sekarang kalau di titik ini, berarti kan misal kita tarik ke sini ya. Ini ada Y. Berarti kan Y di sini tuh lebih kecil dari Y equilibrium kan. Nah, berarti barang yang dijual pedagang di pasar itu lebih rendah nih dari barang yang seharusnya terjual. Jadi kalau secara equilibrium itu pedagang itu harus menjual 100 dagangan sehari. Nah, ternyata pedagang cuma ngejual 70 dagangan. Berarti kan dagangan yang dijual ini kan berada di bawah tingkat equilibrium kan. Nah, berarti pedagang mikir tuh, kenapa sih barang yang dijual itu lebih rendah? Ternyata karena harga yang dijual itu terlalu mahal. Akibatnya apa? Respon pedagang itu adalah dengan menurunkan harga di situ. Ya, dengan menurunkan harga sehingga SRAS bergerak ke bawah. Kan harganya turun nih. Harganya turun kan? Ya dari P1 ke P2 misal. Berarti SRAS-nya dia akan turun di situ. Nah, kalau SRAS-nya turun, lihat nih, yang tadinya titiknya di sini kan, sekarang jadi di sini titiknya. Nah, kita lihat tuh, ke atas dia juga berubah nih titiknya. Nah, kemudian ada pengaruh lagi dari apa? Dari M per P. Ketika P-nya turun, M per P-nya bertambah. Ya, menyebabkan LM bergeser ke kanan nih. Di sini nanti LM-nya geser nih. LM-nya geser ke kanan. Nah, ketika LM-nya geser ke kanan, ya berarti dia akan semakin ini lagi ya. Akan semakin turun lagi di sini. Nah, jadi titik ini ya. Intinya dia akan semakin turun sampai dia mencapai equilibrium nih antara Y dan Y barnya atau Y dan Y equilibriumnya. Nah, akibatnya di sini nih titik akhirnya ya. Nah, di sini titik akhirnya nih. Jadi dia akan equilibrium antara Y dan Y barnya. Nah, jadi titiknya kayak gini ya nanti di akhir ya.
Oke, jadi proses ini berlanjut sampai perekonomian mencapai equilibrium jangka panjang atau Y sama dengan Y equilibrium di situ. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah depresi besar perekonomian ya atau Great Depression. Jadi ada teori-teori apa aja sih yang menyebabkan perekonomian itu mengalami depresi atau suatu negara itu bisa mengalami yang namanya depresi gitu ya. Nah, jadi kalau misal kita lihat di sini, nah di sini ketika terjadi depresi itu gross national produknya itu sangat rendah ya. Di sini bisa kita lihat ya, gross national produknya itu sangat rendah. Kemudian tingkat penganggurannya juga tinggi. Berarti kalau tingkat pengangguran tinggi, banyak perusahaan-perusahaan itu tidak jalan kan. Banyak output-output yang tidak dihasilkan, banyak barang-barang yang tidak dihasilkan. Makanya GNP-nya pun akan rendah di situ. Nah, sekarang ada beberapa hipotesis yang mendasari kenapa sih sampai terjadi depresi besar tersebut ya. Nah, yang pertama ini adalah hipotesis pengeluaran nih, yaitu guncangan terhadap kurva IS. Jadi intinya si hipotesis ini menyatakan kalau penyebab terjadinya depresi besar itu adalah guncangan terhadap kurva IS atau shocks terhadap investment saving curve di situ. Nah, di sini menegaskan bahwa depresi sebagian besar disebabkan oleh penurunan eksogen dalam permintaan barang dan jasa. Jadi intinya adalah penurunan permintaan barang dan jasa. Dan akibat dari apa? Akibat dari pergeseran ke kiri dari kurva IS. Jadi intinya si hipotesis pengeluaran itu adalah guncangan terhadap kurva IS ya. Bagaimana permintaannya itu turun, kemudian ada pergeseran ke kiri pada kurva IS di situ. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah tingkat output dan suku bunga keduanya turun, yang merupakan penyebab pergeseran IS ke kiri. Jadi pada saat depresi besar itu adalah, faktanya adalah ketika hal itu terjadi adalah outputnya turun, kemudian suku bunga juga turun di situ. Ya, jadi itulah yang terjadi ketika depresi besar. Kemudian si hipotesis pengeluaran ini juga menyatakan ada beberapa alasan yang menyebabkan pergeseran kurva IS. Nah, ini sebenarnya intinya seperti tadi ya, permasalahannya adalah jatuhnya pasar saham yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan konsumsi rumah tangga pasti akan turun di situ. Nah, ini contohnya adalah S&P 500 itu turun 17% pada tahun 1929, kemudian dia juga turun 71%. Ya, jadi ketika saham turun, konsumsi orang itu dia akan semakin direm ya, karena dia di saham aja udah rugi nih, berarti kan konsumsinya itu harus diturunin nih, dia nggak boleh konsumsi secara berlebihan di situ. Kemudian ada penurunan investasi tadi ya, ada penurunan investasi di situ. Kalau investasinya turun kan berarti kurva IS-nya juga akan semakin turun, akan semakin geser ke kiri. Nah, kemudian, penurunan investasi ini disebabkan oleh apa? Yang pertama adanya correction after overbuilding. Jadi di Amerika Serikat itu pembangunan gedungnya itu pada saat itu terlalu banyak tuh di suatu daerah gitu ya. Jadi di suatu daerah itu pembangunan gedung-gedung bertingkat itu terlalu banyak. Jadi terjadi yang namanya overbuilding sehingga investasinya tersebut dikurangkan. Jadi ketika investasi dikurangkan ya otomatis kurva IS-nya juga akan berkurang. Kemudian ada kegagalan bank yang meluas membuat sulit untuk mendapatkan pembiayaan untuk investasi. Jadi ada yang namanya bank failure. Jadi bank-bank ini gagal ya. Ketika bank gagal, ya sekarang investor minjem uang dari mana? Kan investor itu kan minjem uang dari bank kan. Berarti ketika banknya gagal, investor tidak dapat melakukan investasi lagi di situ. Nah, kemudian ada juga kebijakan fiskal kontraktif. Jadi ternyata kebijakan fiskal ini juga mempengaruhi yang namanya depresi besar ternyata. Berupa apa kebijakan fiskalnya? Yaitu berupa menaikkan tarif pajak, berupa mengurangi pengeluaran atau memangkas spending-nya untuk nah, jadi emang kalau di ekonomi itu dia seperti dua sisi mata uang ya. Jadi di salah satu positif, di salah satu negatif juga. Jadi kalau misal di sini kan sebenarnya pemerintah itu niatnya baik ya. Dia itu ingin mengurangi defisit anggaran nih. Kalau ngurangin defisit anggaran caranya apa? Ya caranya dengan menaikkan tarif pajak. Berarti kan kalau tarif pajak naik kan, berarti kan penerimaan negara akan naik kan. Kemudian memangkas pengeluaran. Berarti kalau memangkas pengeluaran,
pengeluaran belanjanya itu kan semakin rendah kan. Berarti kan anggarannya kan semakin bagus kan di situ. Tapi di sisi lain ternyata menyebabkan terjadinya depresi besar tersebut gitu ya. Seperti outputnya turun di situ. Jadi kalau yang namanya perekonomian itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk ya. Jadi semua itu seperti dua sisi mata uang. Kadang kebijakan fiskal itu baik, kadang kebijakan moneter itu buruk gitu ya. Jadi bisa saling melengkapi lah intinya. Nah, kemudian di sini sekarang kita bahas tentang hipotesis uang ya. Jadi kalau tadi kan ada hipotesis pengeluaran kan, kalau sekarang ada yang namanya hipotesis uang. Kalau hipotesis uang ini dia intinya adalah membahas tentang guncangan terhadap kurva LM. Kalau tadi kan guncangan terhadap kurva IS kan, ada pergeseran kurva IS kan ya. Kalau di sini intinya adalah guncangan terhadap kurva LM. Nah, jadi di sini intinya adalah menegaskan bahwa depresi sebagian besar disebabkan oleh penurunan besar dalam jumlah uang beredar. Jadi ketika M-nya turun, itulah yang menyebabkan depresi kalau menurut si hipotesis uang di situ ya. Nah, contoh di sini, ketika M1 turun 25%, ada yaitu ketika keadaan depresi besar itu adalah keadaan di mana ketika jumlah uang beredar itu turun 25% di situ. Ya, jadi salah satu indikasinya adalah ketika uang itu turun 25%. Nah, tapi di sini ada dua masalah nih dalam hipotesis ini ya. Yang menyangkal hipotesis ini menyatakan kalau hipotesis ini terdapat dua masalah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ketika depresi besar tersebut, P-nya itu justru turun pada saat itu. Tingkat harganya justru turun. Kalau tingkat harga turun kan otomatis harusnya keseimbangan uang realnya meningkat kan, ya. Nah, ini yang berlawanan ya. Jadi pada saat itu mereka mengatakan kalau harga itu turun. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan M per P itu meningkat di situ. Ya, kemudian tingkat bunga turun yang berkebalikan dari sebab kurva LM bergeser ke kiri. Jadi pada saat itu tingkat bunganya itu turun ya. Jadi kalau misal tingkat bunga turun, berarti kan jumlah uang beredar gimana? Berarti harusnya jumlah uang beredar di masyarakat banyak dong, karena orang nggak ada yang mau nabung kan. Tapi kurva LM justru gesernya ke kiri. Jadi nah ini dia yang menjadi dasar penolakan terhadap hipotesis ini ya. Nah ini LM justru bergeser ke kiri ketika tingkat bunganya turun. Harusnya tingkat bunga turun kan berarti orang semakin banyak jumlah uang beredar tuh, harusnya LM-nya geser ke kanan. Nah, sekarang kita bahas efek dari turunnya harga tadi ya. Nah, ini kita bahas yang tadi itu ya, melawan hipotesis uang itu ya. Jadi kan ada harga tuh di situ. Nah, yang pertama adalah efek dari turunnya harga di sini. Jadi menegaskan bahwa depresi ekonomi itu terjadi karena deflasi besar, yaitu ketika harga turun 25% selama 1929 sampai 1933. Jadi penyebabnya itu adalah bukan karena penurunan uang aja ya, tapi juga dikarenakan penurunan harga di situ. Nah, deflasi ini disebabkan oleh penurunan M, jadi uang memainkan peran penting di sini. Nah, sekarang bagaimana cara deflasi itu mempengaruhi ekonomi? Nah, sekarang si deflasi ini dia bisa sebagai stabilisasi atau destabilisasi dalam perekonomian. Jadi gini, misal efek stabilisasi dalam deflasi ya, misal ya. Nah, di sini, misal ketika P-nya turun, kan tadi kan terjadi kekacauan tuh ya, misal ya, perekonomiannya sedang terjadi guncangan kan. Jadi ketika harga turun, sebenarnya dia kan menaikkan jumlah keseimbangan uang real kan. Kalau keseimbangan uang real naik, berarti elemen itu geser ke kanan. Berarti dia menjadi stabilisasi tuh. Dengan apa? Dengan meningkatkan output sebenarnya di situ. Ya kan? Dengan elemen bergeser ke kanan, berarti dia akan meningkatkan output. Nah, jadi dia bisa sebagai stabilisasi nih si deflasi ini. Oke? Nah, inilah yang dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan Pigovian effect ya, atau efek Pigo di situ. Yaitu ketika harga turun, maka M per P-nya akan naik. Kalau M per P-nya naik, jumlah uang beredar banyak, ya kemudian harganya turun, berarti yang tadinya kita bisa 10.000 bisa beli 5 Indomie misal, sekarang dengan 10.000 karena harga 1 Indomie 1.000, berarti kita sekarang bisa beli 10 Indomie. Makanya kesejahteraan konsumen akan naik, atau konsumsinya pun akan naik.
Akibatnya apa? Akibatnya IS bergeser ke kanan di situ. Kemudian Y-nya pun akan naik. Jadi ternyata penurunan harga ini bisa juga mempengaruhi LM ataupun IS di sini ya. Nah, tapi ternyata si deflasi ini juga menyebabkan efek destabilisasi nih. Selain efek stabilisasi ya, ada efek destabilisasi. Jadi intinya adalah ada efek destabilisasi dari deflasi yang diharapkan, yaitu ketika terjadi deflasi nih. Kalau deflasi turun kan berarti PI-nya turun ya. Kan kalau PI ini kan inflasi kan sebenarnya, tapi kalau PI-nya turun berarti ya terjadi deflasi di sini. Kalau PI-nya turun berarti tingkat bunga realnya akan naik, sedangkan suku bunga nominalnya akan turun. Kan ingat ya, suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah inflasi kan di sini. Nah, berarti kalau misal kayak gini, kalau misal deflasinya turun, berarti kan ini jadi min ya, min P kan. Kalau min P-nya kita pindah ke sini misal, berarti kan kita dapat nih, R-nya jadi apa? R-nya jadi positif kan. R-nya jadi semakin besar. Jadi ketika terjadi deflasi, suku bunga realnya itu akan semakin besar di sini. Ya. Ketika suku bunga realnya semakin besar, berarti investasinya akan semakin turun. Akibatnya apa? Akibatnya adalah pengeluaran yang direncanakan dan permintaan agregat pun akan turun, sehingga pendapatan dan output akan turun. Jadi selain memiliki efek stabilisasi, si deflasi ini juga memiliki efek destabilisasi di situ. Nah, tapi di sini kalau tadi kan efek destabilisasi masih bisa diprediksi oleh pemerintah ya. Jadi efek destabilisasi yang diharapkan. Tapi kalau di sini ada juga efek destabilisasi yang tidak diharapkan atau tidak sesuai dengan prediksi pemerintah. Itu ketika terjadinya teori deflasi utang di sini. Jadi inti dari teori deflasi utang itu gimana sih? Jadi gini, kalau misal kalian ya, misal ada orang minjem uang ke kalian 10 juta nih. Berarti kan kalau misal dibalikin tahun depan, berarti kan kalian sebenarnya rugi kan? Karena ketika uang itu dikembalikan kepada kalian, uang itu sudah semakin tidak bernilai kan? Kalau kita future value-in atau present value-in, berarti kan nilai uang setahun lagi itu udah tinggal 9.500.000 lah, gitu ya. Nah, tapi ini akan berkebalikan ketika terjadi deflasi di suatu negara. Kalau suatu negara mengalami deflasi, ketika ada orang minjem 10 juta ke kita tahun ini, dia balikinnya 1 tahun lagi nih. Nah, pada 1 tahun lagi itu ternyata nilai uangnya itu sudah menjadi 11 juta gitu ya. Uang kita itu semakin bernilai karena terjadinya deflasi. Gitu ya. Jadi kalau misal inflasi, ada orang minjem uang ke kita itu rugi kalau kita dibayar tahun depan. Tapi kalau misal negara kita itu mengalami deflasi, ketika ada orang minjem ke kita, minjem uang 10 juta. Nah, tahun depan itu ketika dia mengembalikan, kita itu justru untung. Karena apa? Karena nilai-nilai harga barang itu sedang turun. Sedangkan nilai uang kita itu akan semakin naik. Itulah inti dari teori deflasi utang di situ. Jadi teori deflasi utang ini adalah menyebabkan adanya transfer daya beli dari peminjam ke pemberi pinjaman. Ya, yang tadinya si peminjam ini minjamnya cuma 10 juta, sekarang dia balikinnya itu harus sebesar 10 juta sih emang, tapi nilainya itu adalah 11 juta. Jadi daya belinya itu ada transfer daya beli nih dari peminjam ke pemberi pinjaman. Si pemberi pinjaman ini akan lebih untung di situ. Kemudian peminjam menghabiskan lebih sedikit, pemberi pinjaman menghabiskan lebih banyak. Ya iyalah, karena tadi ya ada ketika dia membalikan 10 juta itu, berarti kan dia harus mengembalikan sebenarnya dengan uang yang lebih kan, karena 10 jutanya itu bernilai 11 juta sekarang. Jadi peminjam itu akan melakukan belanja itu akan lebih sedikit, sedangkan pemberi pinjaman akan melakukan belanja lebih banyak di situ. Nah, inilah masalahnya nih. Ini masalahnya terhadap guncangan perekonomian nih. Kalau misal si pemberi pinjaman itu yang ngasih uang ya, yang ngasih uang tadi itu ternyata membelanjakan lebih kecil dari peminjam, maka agregat belanja itu akan turun. Kurva IAS akan geser ke kiri dan ia akan jatuh. Maksudnya gimana? Kalau kita tadi dapat uang 10 juta nih, uang pengembaliannya itu yang bernilai 11 juta tadi ya. Ternyata ketika kita
melakukan spending, ketika kita melakukan belanja itu lebih rendah dari orang yang kita pinjemin uang tadi. Berarti kan sebenarnya kita mempengaruhi output perekonomian kan, yang harusnya outputnya itu besar, karena kita makainya itu uangnya sedikit, maka outputnya itu akan semakin kecil di situ. Jadi kan harusnya sama tuh, kalau misalnya nggak ada inflasi-deflasi, berarti kan kita 10 juta, terus orang yang minjam itu 10 juta kan, harusnya sama tuh belanjanya tuh. Tapi karena tadi ada deflasi, berarti kan uang kita itu akan semakin besar kan. Nah, ketika kita belanja, harusnya kita itu belanjanya pun lebih besar dari orang yang kita kasih pinjam uang tadi gitu ya. Tapi karena kita pinjamnya lebih kecil, maka outputnya itu akan berpengaruh sehingga outputnya pun akan lebih kecil di situ. Oke, nah beberapa ekonomi itu memprediksi kalau mungkin tidak akan terjadi depresi perekonomian lagi. Kenapa? Karena di sini Bank Sentral udah tahu nih, Bank Sentral tidak boleh membiarkan jumlah uang beredar itu jatuh ya. Jadi Bank Sentral itu sebenarnya tidak boleh mengurangi jumlah uang beredar, terutama dalam masa kontraksi atau dalam masa guncangan perekonomian ya. Seperti sekarang nih, misal lagi corona kan ya. Nah, Bank Sentral tuh justru kan kita justru sekarang menambah ini kan ya, menambah kayak bantuan, menambah bantuan terhadap perusahaan, menambah bantuan terhadap beberapa bank kan, pemerintah kayak gitu kan. Nah, berarti pemerintah itu sebenarnya di sini meningkatkan jumlah uang beredar di situ. Jadi ketika masa pandemi kayak gini, pemerintah itu tidak boleh membiarkan bank sentral itu mengurangi jumlah uang beredarnya, gitu ya. Kemudian, nah, di masa pandemi ini, pemerintah itu juga tidak boleh menaikkan pajak. Kan kalian kemarin pada dengar ya, kalau pajak UMKM itu dipotong ya, pajak UMKM dikurangi kan, pajak perusahaan dikurangi. Nah, itu sebenarnya langkah pemerintah itu udah tepat ya. Jadi pemerintah itu tidak boleh menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran dalam masa kontraksi ekonomi. Nah, ini ya, kemarin pemerintah kan nggak mengurangi pengeluaran kan ya, justru menambah pengeluaran melalui apa? Melalui bantuan sosial. Jadi kalau bantuan sosial itu, spending pemerintah itu semakin banyak, belanja pemerintah itu semakin banyak di situ. Jadi intinya kalau sedang masa corona seperti ini tidak boleh menaikkan pajak, tidak boleh mengurangi pengeluaran. Pemerintah itu harus mengurangi pajak dan harus meningkatkan pengeluaran, harus meningkatkan belanja pemerintah. Nah, kemudian ada juga tadi stabilisator otomatis membuat kebijakan fiskal ekspansif selama penurunan ekonomi. Tadi ya, kita bisa menggunakan kebijakan fiskal atau moneter selama keadaan depresi tadi atau resesi. Nah, oke. Udah selesai ya. Jadi kita bahas sedikit aja. Tadi kira-kira kita udah bahas apa aja. Intinya adalah kita udah bahas tentang ISLM model yang menjadi apa? Yang menjadi dasar dari teori permintaan agregat. Tadi kita udah tahu ya, ada variabel eksogen berupa apa? Berupa jumlah uang beredar, berupa jumlah belanja pemerintah, sama berupa pajak di situ. Kemudian ada juga variabel endogen berupa tingkat bunga ataupun berupa harga di situ ya tadi ya. Oke, kemudian intinya kita kalau mempelajari kurva IS sama LM ini adalah bedanya adalah tentang pasarnya aja. Kalau kurva IS itu dia equilibrium pasar barang dan jasa, kalau LM itu equilibrium pasar uang di situ. Oke, kemudian kita juga tadi udah bahas tentang kurva agregat demand, yaitu menjelaskan hubungan antara apa? Antara tingkat harga sama tingkat output, ya. Nah, kita kebetulan menggunakan model ISLM di situ. Jadi, hubungan antara harga equilibrium model ISLM dari pendapatan di situ ya. Intinya adalah menghubungi antara harga dan pendapatan. Kemudian memiliki slope yang negatif. Kenapa? Karena semakin tinggi harga akan semakin rendah outputnya. Semakin tinggi harga kan tadi pasti keseimbangan uang real semakin turun tuh. Keseimbangan uang real semakin turun, berarti tingkat bunganya akan semakin naik di situ. Ya. Ketika kan kalau keseimbangan uang real turun, responnya itu gimana? Kan berarti jumlah uang beredar turun nih. Berarti itu adalah keadaan di mana orang-orang itu banyak yang nabung di bank ya, R-nya tinggi itu. Berarti kalau R-nya tinggi, berarti investasinya akan turun. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan outputnya pun akan turun di situ. Nah, kebijakan fiskal ekspansif menggeser kurva IS ke kanan, meningkatkan pendapatan, dan menggeser kurva AD ke kanan. Tadi ya, kalau ada kebijakan fiskal, dia akan menggeser kurva IS ke kanan. Akibatnya apa? Akibatnya kurva AD juga akan bergeser ke kanan.
pendapatan pun akan meningkat. Sedangkan kalau ada kebijakan moneter yang ekspansif, dia akan menggeser kurva LM ke kanan, meningkatkan pendapatan dan menggeser kurva AD ke kanan. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya? Di chat aja. Ada yang tanya tadi ya, mana yang endogen, mana yang eksogen tadi ya. Intinya kalau misal dia M, P sama G itu dia eksogen. Kalau M, G sama T, MGT itu dia eksogen. Kalau P sama R itu dia endogen. Ada yang tanya nih, tadi kan ada penipuan kartu kredit kan, itu mendorong masyarakat pegang banyak uang. Kan menambah jumlah uang beredar, tapi kenapa malah menggeser kurva LM ke kiri? Nah, dari kunci buku makro. Kemudian, gelombang penipuan kartu kredit meningkatkan frekuensi orang yang melakukan transaksi tunai. Kalau misal transaksi tunainya meningkat, berarti kan velositasnya meningkat ya. Velocity-nya meningkat kan, itu udah pasti dia M-nya itu akan semakin naik di situ. Ya. LM-nya harusnya geser ke kanan kalau di situ ya. Kalau misal jumlah uang beredar naik. Nah ini kalau yang kartu kredit, bentar. Nah, intinya kalau misal kartu kredit ini, berarti kan kalau kartu kredit itu dia kalau semakin baik kartu kredit kan berarti jumlah uang beredar itu kan semakin turun ya. Kalau semakin bagus kartu kreditnya ya. Tapi kalau misal kartu kreditnya itu bermasalah, berarti kan orang cenderung untuk tidak menggunakan kartu kredit nih. Berarti kan harusnya logikanya jumlah uang yang dipegang atau jumlah uang yang beredar itu kan semakin banyak kan di situ ya. Berarti kalau jumlah uang yang beredar semakin banyak, harusnya kurva LM itu geser ke kanan. Harusnya ya secara logika ya. Kalau dia ceteris paribus, tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, mungkin coba lihat dulu itu di bukunya itu ada pengaruh lain nggak? Maksudnya ada pengaruh dari hal lain nggak selain dari kartu kredit itu? Atau selain dari penambahan jumlah uang beredar itu? Soalnya kalau misal uang beredarnya naik, ya harusnya LM-nya itu geser ke kanan, logikanya gitu. Nah, makanya nanti coba lihat dulu kalau di bukunya nggak ada, berarti harusnya geser ke kanan, gitu ya. Mungkin kunci di bukunya itu soalnya beda ya. Kalau misalnya soalnya beda, misalnya dia ternyata kenaikan kartu kredit, ya hasilnya akan beda gitu ya. Jadi nanti coba dilihat dulu di soalnya. Nah, kemudian ada yang tanya nih, bentar. Kalau misal meningkatkan minat masyarakat untuk menabung, itu mempengaruhi kurva ISLM geser kemana ya? Berarti kalau misal meningkatkan minat masyarakat menabung ya, berarti kalau orang menabung, kecenderungannya gimana? Cenderungannya itu adalah ketika R-nya itu lagi besar ya, tingkat bunga di bank itu lagi besar kan? Berarti kalau tingkat bunga lagi besar,
orang itu akan cenderung menabung di situ. Nah, ketika orang itu menabung, berarti jumlah uang beredar di masyarakat gimana? Akan semakin turun, ya. Harusnya kalau nggak ada faktor lain, kalau ceteris paribus, dia LM itu harusnya geser ke kiri. Nah, pengaruhnya ke IS apa? Kalau IS berarti kan R-nya lagi tinggi nih. Kalau R-nya lagi tinggi, berarti ya berarti kalau R-nya lagi tinggi ya investasinya turun. Kalau investasinya turun ya harusnya IS-nya geser ke kiri. Itu kalau ceteris paribus ya. Nanti coba dilihat lagi di soalnya ada yang mempengaruhi lain atau enggak gitu ya. Kemudian apalagi nih? Meyakinkan publik. Nah, intinya itu ya. Gimana, ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Gimana, ada pertanyaan lagi tentang kurva permintaan agregat, kurva ISLM? Intinya sih kalau yang jadi masalah utama tadi ya, biasanya mahasiswa itu nggak bisa ini tuh, kalau ujian tuh suka bingung tuh bedain antara endogen sama eksogen. Jadi bingung bikin kurvanya kan. Jadi kalau kita udah tahu mana variabel endogen, mana variabel eksogen, kita bikin kurvanya juga pasti nggak bakal bingung. Karena kita tahu nih, nanti kira-kira kurvanya bakal bergeser, atau nanti kira-kira kurvanya itu cuma bergerak gitu ya. Kira-kira harganya itu naik atau tidak gitu ya. Jadi tahu gitu. Oke, ada yang nanya nih, kalau misalnya yang nabung itu yang geser cuma IS, alasannya karena C-nya menurun. Nah, ini kalau dilihat dari IS bisa ya. Kalau misal gini, kan tadi inget kan, kalau misal seseorang itu memiliki pendapatan nih, kalau dia punya pendapatan, dia punya dua insentif kan, bisa untuk menabung, bisa untuk konsumsi. Nah, kalau misal anggaplah ada kasus nih, misal terjadi penurunan pajak, berarti kan pendapatan itu kan semakin tinggi ya, berarti di situ ya. Berarti insentif dia untuk melakukan konsumsi atau melakukan menabung itu akan semakin tinggi. Nah, di sini bisa aja kalau misal tingkat tabungannya dia naikkan, berarti kan di sisi lain apa? Seperti di dua sisi mata uang kan, berarti kan konsumsinya itu akan menurun di situ kan ya. Nah, ketika konsumsinya menurun, berarti konsumsi ini kan mempengaruhi kurva IS. Berarti kurva IS-nya pun akan bergeser ke kiri. Ataupun nanti kurva agregat demand-nya itu akan geser ke kiri. Nah, ini intinya bisa dari cara pandang ya, kalau mau dari IS ataupun dari LM. Tapi kalau dari IS itu bisa mempengaruhi konsumsinya, karena konsumsi itu dipengaruhi juga oleh tingkat tabungan. Semakin besar tingkat tabungan, maka konsumsinya itu akan semakin menurun di situ. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.